fasidil uqudi, dan adapun hukumnya rusaknya beberapa akad. Idza sadara, ketika keluar apa fasidil uqud, keluar min rasyidin, dari orang yang pintar, rusdu. Makanya biasanya penyerahan harta itu disampaikan kalau anak sudah rusdu, bukan hanya balik. Jadi umpamanya ada anak yatim punya harta dikelola oleh wali, baik itu ibunya atau pamannya, saudaranya. Nah, itu nanti diberikan kalau anak itu sudah rusdu, sudah pinter. Bukan hanya balik, karena kalau hanya sekedar balik ya duitnya habis nanti, atau belum ngerti, dijual dengan harga yang murah dan sebagainya. Kayak rusdu. Nah sekarang kalau ada rusaknya, bagaimana hukumnya rusaknya akad apabila keluar dari orang yang rusdu, orang yang pintar. Itu hukma boleh, itu hukmu boleh. Kalau hukma berarti linazil khafid, jadi menghilangkan huruf jar. Asalnya itu kahukmi lah gitu, kahukmi sahihiha, seperti hukum sahihnya uqud. Fid dhamani, di dalam mengganti, wa adamihi, dan tidak adanya dhaman. Mengapa? Li'anna sahihal aqdi, karena sesungguhnya sahihnya akad itu idza qadha, ketika menentukan apa sahihul aqdi ad-dhamana, pada tanggungan ba'dal qabdi, setelah penerimaan. Kal bai'i, seperti jual beli, wal qardi, dan hutang. Wa fasidu, adapun fasidnya, rusaknya akad itu aula, apalagi ya, in aula, apalagi loh, orang ini kaitannya dengan pertanggungan. Jadi akad, ketika akad yang sah saja itu ada apa namanya pertanggungannya, apalagi kalau akad yang tidak, yang fasid. Akad yang fasid itu apa? Akad yang tidak memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat. Jadi contohnya adalah, kalau dulu kan ada di apa namanya, di Meruyung itu ada Pandawa ya, Pandawa yang ramai itu, dan yang terkena banyak. Lah itu akad yang fasid. Mengapa? Karena itu kan apa namanya, akadnya itu akad profit and loss sharing. Jadi akad yang mestinya laba rugi dibagi bersama, investasi. Nah investasi itu kan harus jelas digunakan untuk apa. Kemudian prosentasenya itu bukan prosentase berupa duit ya, prosentase keuntungan atau rugi. Jadi umpamanya gini, saya sama Mas Tris, saya punya duit, Mas Tris punya usaha motor umpamanya. Kemudian Mas Tris, saya titip duit ini kerjasama untuk bisnis motor atau apalah. Nah nanti dari keuntungan itu umpamanya 50-50, 50-50. Nah, jadi prosentasenya itu yang itu, bukan nominalnya, ukurannya tiap flat, tiap bukan itu. Karena yang namanya usaha itu kan fluktuatif, kadang untung, kadang, apalagi waktu itu katanya untuk orang penjual apa, penjual soto, penjual apa. Ya, kalau untung memang besar sebetulnya kalau penjual makanan itu. Nah, tapi kalau kayak Depok kan musim hujan, namanya lagi banyak hujan kan ya, hasilnya mesti berbeda lah. Gitu. Dan lagi karena kok menerima terus investasi ini kan mesti masalah ini. Ini bukan lagi
apa namanya mudharabah atau kirot ya, atau apa namanya itu bagi hasil. Ini sudah managing. Nah, permainan uang. Jadi orang yang bayar nanti dikasih, memang bulan pertama dikasih 10%. Katakan 1 juta, 10 juta dikasih 1 juta. Jasan kasih 1 juta, waduh seneng ini. Wah berarti bener ini. Nah kan gitu kan. Wah akhirnya bukan, mesti nambah lagi itu. Karena orang itu mesti semakin penasaran, mesti nambah lagi. Punya duit lagi, tambah lagi 10 juta. Bulan berikutnya dapat 2 juta. Wah, nggak berhenti nih, mesti akan nyari lagi. Nyari lagi, tambahan lagi. Nggak punya duit, akhirnya pinjem saudaranya. Sampai punya duit berapa? Nah, kan udah 50 juta, tak pinjem. Tak kasih 5%-nya. Padahal dia karena dapatnya 10%, kan gitu. Dia akan gitu. Karena dia ini tak pikir, kan artinya dia nggak ngapa-ngapain saja dia sudah untung 5%. Jadi makanya dia berani. Itu ada slogannya dulu, slogannya DND, duduk nerima duit. Iya. Oh gitu ya. Kebetulan bandarnya itu ada di dekat rumah saya. Oh gitu. Oh gitu. Duduk nerima duit lah gitu. Nah itu seperti itu. Nanti kalau sudah orang itu kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali kok dapat, digas biasanya, gaspol udah ya, gaspol. Oh akhirnya kan dia nyari mana saja yang kira-kira orang apa namanya ya tadi duit dengan yang besar sekalian. Wah, berani 100 juta, 200 juta, ada yang 1 miliar. Karena bayangannya tiap bulan saja kalau 1 miliar berarti 100 juta. Giliran digas kemudian mulai muncul karena trouble. Mundur. Pertama mungkin mundur. Kemudian ada masalah harus begini. Akhirnya udah hilang udah. Lagi. Ini money game itu di mana-mana banyak ini. Ya. Nah, ini berarti akad yang fasid. Mengapa? Karena tidak jelas digunakan untuk apa. Prosentasenya itu bukan prosentase seperti itu mestinya. Bukan mesti untung terus, karena orang usaha itu ya tadi kadang untung, kadang rugi barang malahan. Nah, kalau rugi itu kan juga harus dibagi bersama. Ya. Au adamahu, atau tidak adanya doman kalmarhuni, seperti apa namanya barang yang digadai, wal mustajari dan yang disewa, wal mauhubi dan yang diberikan. Fafasiduhu, maka adapun fasidnya akad itu kadzalika seperti demikian, ada mudhaman ya, karena pemberian ya, karena pemberian. Far'un hadza far'un lau rohana, jika menggadai siapa rohin syai'an pada sesuatu, wa ja'alahu dan menjadikan siapa rohinhu kepada syai' mabi'an pada barang yang dijual, minal murtahini dari orang yang menerima gadai, ba'da syahrin setelah sebulan, au ariyatan atau jadi pinjaman lahu bagi murtahin ba'dahu setelah syahrin, bi'an syarrata dengan sekiranya mensyaratkan siapa rohin dan murtahin fi aqdir rohni di dalam akad gadai, tsumma qabadahu kemudian menerima hu kepada syekh siapa murtahinu orang yang menerima, lam yadmanhu maka tidak menanggung siapa murtahinhu kepada syekh tadi qabla mudhi syahri sebelum lewatnya 1 bulan. Ini kalau ada orang menggadaikan barang
dalam durasi 1 bulan. Nanti kalau sudah 1 bulan, barang itu akan dijadikan sebagai mabih atau barang yang dijual atau dipinjamkan. Jadi umpamanya ada, jadi begini, jadi orang itu kan dia masih nyari alternatif usaha itu. Dia yang penting pertama, udah 1 bulan ini pokoknya ini saya gadekan aja. Nanti setelah 1 bulan, ini kan dia lagi usaha, kalau dapat usahanya maka tidak dijual. Tapi kalau nggak dapat, itu nanti barang itu akan saya jual setelah 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan. Atau jadikan ariyah, jadi pinjaman. Nah, dan kemudian sepakat, oke, kalau gitu katanya murtahin. Murtahin itu orang yang menerima gadai. Rohin orang yang menggadaikan, jadi yang punya barang itu. Nah, maka murtahin tadi itu tidak wajib menanggung terhadap, artinya dia tidak mesti harus membelinya, ya, tidak harus membelinya barang itu. Seandainya kalau tidak harus menanggung sebelum lewat sebulan itu. Nah, kalau sudah lewat sebulan, maka ya dia boleh memilih sebetulnya. Boleh juga dia yang membeli, boleh juga tidak, barang orang. Jadi umpamanya punya barang 1 bulan ini tak gadaikan sebulan 10 juta. Kemudian nanti setelah 1 bulan ini saya jual. Nah, setelah orang ini kan sebenarnya masih usaha untuk cari alternatif untuk bisa, mungkin ada usaha yang lain yang bisa. Sementara memang dia tidak jual itu karena mungkin masih eman-eman atau apa gitu, sayang-sayang ya. Tapi kalau sebulan sekiranya tidak nemu alternatif, ya terpaksa dijual, gitu. Nah, maka orang yang menerima gadai tadi ya dia punya, terserah saja, dia boleh membelinya itu, boleh juga tidak lagi. Wa in alima, walaupun mengerti siapa murtahin fasadahu pada sasatnya roh alal mu'tamadi atas kaul yang bisa dijadikan pendapat. Wa dhaminahu, dan mengganti siapa rohin murtahinhu kepada syai' atau kepada marhun ba'dahu setelah syahrun, li'annahu karena jadi apa rohin itu mabik, ya jadi atau rohnu itu yasiru jadi apa rohnu bayan, maka jadi akad jual beli. Kalau sampai sudah lewat, maka barang itu statusnya menjadi barang yang dijual. Au ariyatan atau jadi ariyah, jadi pinjaman. Fasidah ini yang fasid keduanya. Mengapa litakliqihima? Karena menggantungkan keduanya baik dan ariyah bingkidho isyahri dengan habisnya bulan. Jadi artinya jual beli itu kalau bersyarat tidak boleh, ya, bersyarat tidak boleh, ya, termasuk hal-hal yang kayak kemarin yang seperti kasus yang dalam zakat umpamanya, itu kan memberi sebetulnya, tapi kalau bersyarat maka tidak boleh. Nah, makanya cara menyampaikannya sebelum akad. Jadi bisa jadi dibilangi sehari sebelumnya, atau bang, atau nanti sore sampai bagian terima zakatnya. Nah, gitu. Nanti kalau sudah diterima, kasihkan ke panitia. Nah, itu. Jadi dia ini kan belum, karena belum ngasih barang kan gitu, belum ngasih barang. Itu namanya
syarat yang di luar akad, maka tidak jadi syarat. Sama dengan orang yang kurban itu, panitia, kan yang boleh jual kulit itu adalah orang yang miskin, Jadi sebelum besok waktunya kurban, cari orang miskin, dibilang, Bang, besok sampean tak kasih kulit buahnya. Setelah itu nanti sampean jual, lah nanti duitnya kasihkan ke panitia, atau 3/4 panitia, kali 1/3 sampean. Nah, gitu. Ini sebenarnya syarat yang di luar akad, di luar majelis akad. Jadi makanya sebetulnya syarat itu tidak mengikat. Seandainya orang itu oke, siap, wah kan gas pol, bila diterima diambil sendiri, yang itu haknya dia. Itu haknya dia. Jadi maksudnya gini, kita ini nggak boleh diembel-embeli belakangnya akad jual beli gitu, atau gimana? Ya, enggak boleh deh. Jadi kalau dia, atau sama dengan begini, jual beli bersyarat, itu juga tidak boleh, jual beli bersyarat. Jadi mengapa tadi akad akad jual belinya dan akad ariyahnya itu dianggap fasid? Karena bersyarat tadi itu. Nah, karena bersyarat. Yang dimaksud bersyarat itu enggak sih? Bersyarat itu ini saya jual kalau sudah 1 bulan. Nah, kemudian oke, saya beli, namanya kan membeli tapi bersyarat. Ya boleh ya, nanti kalau sudah akad itu ya sudah langsung lan-lanan ketemu akad hari ini, ya udah seperti itu. Kecuali kalau akadnya akad kredit atau akad apa itu. Kalau akadnya jual beli maka tidak boleh. Atau makanya begini, akad jual beli, ini saya jual ke sampean ya, tapi jangan dijual lagi. Nah, gitu. Jangan dijual lagi. Nanti kalau ada apa-apa bilang saya beli lagi. Nah, gitu. Nah, kayak syarat begini ini sebetulnya tidak boleh, karena atau ya tadi, pokoknya ini barang ini karena ini barang istimewa, ini tidak saya jual kemana-mana, ini saya jual hanya kepada, makanya jangan dijual lagi kepada orang lain ya. Kan kalau sudah ini namanya kan jual beli bersyarat. Nah, giliran udah dibeli kan mestinya haknya dia. Nah, kalau nggak punya duit masa kemudian nggak dijual? Manfaat dengan bersyarat manfaat, kulu kordin jarro manfaatan, itu mestinya tidak boleh. Nah, tapi ada yang melihat, lah kalau itu kan sama dengan begini, orang itu mengizinkan, silahkan, daripada nganggur, silahkan digunakan. Sama dengan banyak sekarang itu kan orang nggak ada motor, nggak ada mobil dan sebagainya, itu kemudian pada dasarnya tidak boleh, karena itu hanya jaminan sebetulnya. Pada dasarnya tidak boleh. Kemudian jadi kayak izin yang terpisah sebetulnya. Ini Mas Tris, Mas Tris gantikan motor lah ke saya. Kemudian udah duit. Mestinya itu sudah satu-satu akad sendiri. Nah, akad berikutnya, Mas Tris motornya tidak pakai ya. Nah, kayak gitu sebetulnya, akad terpisah. Akan terpisah. Nah, tak pakai pokoknya saya gunakan, ya boleh saja, karena itu adalah kayak kita pinjem, itu kayak pinjem barang itu sebetulnya. Dua akad yang berbeda. Makanya ulama itu khilaf, ulama di dalam masalah ini ulama khilaf. Jadi ada yang mengatakan ya tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, jadi ya kalau yang tidak boleh kan anggapannya karena itu sama dengan hutang yang menarik manfaat. Gulu kordin jarro manfaatan dianggap riba gitu. Nah, lagi yang satu berpendapat bahwa itu akad yang berbeda. Akad yang berbeda. Jadi ini boleh digunakan secara wajar ya. Artinya secara wajar itu ya jangan motor kemudian karena bukan miliknya kemudian dijadikan trek-trekan yang tidak boleh.
Iya itu banyak itu seperti itu, kayak nggak ada tanah itu ya, tanah kemudian nanti selama belum dikembalikan maka tanah itu ditanami oleh orang yang menggadai. Jadi sebetulnya itu dua akad yang berbeda, karena barang itu sebenarnya kan hanya wathiqah, hanya jaminan, ya kan gitu. Makanya kalau gadainya di pegadaian ya barang itu ya disimpan saja, disimpan nggak kemana-kemana kan. Ya, jaminan. Jadi kan nggak bisa mengambil manfaat. Nggak, sebetulnya nggak boleh. Kalau kita nggak boleh, kalau kita ngambil manfaat itu sama dengan hutang yang menarik manfaat. Nah, makanya pernah suatu saat itu Abu Hanifah ketika berangkat ke pasar itu hujan deras, beliau itu mau berteduh di rumah orang di emperan, di teras orang itu, kemudian tahu ini adalah rumahnya orang yang dia hutangi, dia tidak berani, dia pindah, nggak mau ya. Dia tidak mau, bilang ini orang ini punya hutang kepada saya, kalau saya nanti di situ sama dengan manfaat, sama dengan itu. Jadi hati-hatinya Imam Abu Hanifah. Kalau sekarang orang malah kadang-kadang nyari gadaian itu malah karena lebih murah kan gitu. Kalau beli mobil kan mahal, ya. Kalau beli mobil mahal. Nah kalau kredit juga bulanan. Tapi kalau gadai itu kan duitnya nggak seberapa, mamanya. Tapi dia bisa menggunakan. Makanya kadang-kadang ada orang nyari, ada yang barang digadai enggak, mobil lagi. Kalau begitu salah berarti ya. Kan iya. Iya. Atau boleh ada akad nggak selain akad gadai? Makanya tadi akadnya dua akad yang berbeda. Jadi mestinya yang satu akad gadai tersendiri, yang satu akadnya mestinya dia ini izin pinjam, izin pinjam itu. Syaratnya ada BPKB-nya kayak mobilnya. Gitu ya. Mobil tidak dimanfaatkan, kembalikan dia punya lagi kita kan. Kalau belum dikembalikan uangnya, mobil mesti pakai lagi kayak gitu. Iya. Gitu kan. Makanya tadi, jadi dua akad yang berbeda tadi. Jadi masalah itu mobilnya rata-rata kredit kayak. Oh gitu. Jadi kan akhirnya dibiarin aja. Akhirnya ditarik oleh orang mobil orang. Iya kayak gitu. Mobilnya kan begitu. Harus ada BPKB-nya ya. ya itu artinya itu apa persoalan artinya orang yang punya niat yang nggak baik. Kalau itu sih banyak orang nyewa rental itu kemudian dijual atau digadaikan juga, macam-macam sekarang modelnya orang. Sama dari awal itu. Makanya konsep muamalah di dalam Islam itu yang pertama adalah memang antarodin. Lah breakdown, katakan turunan dari antarodin itu yang kemudian berupa ijab kabul, kemudian nanti supaya tidak terjadi penipuan, tidak terjadi menyebabkan orang itu kecewa dan sebagainya. Itu makanya dibikin rumusan-rumusan oleh para ulama itu yang supaya tidak terjadi orang akad tapi kemudian merasa rugi itu. Jadi ya itu rumusan fikih, kalau itu memang rumusan fikih. Karena rumusan fikih kadang-kadang ada yang bisa disiasati asal memang sebetulnya contohnya nih, kalau dalam transaksi itu kan sebetulnya antara muta'aqidain, antara baik dan mustari atau dua orang yang transaksi itu kan harus orang yang sudah pinter, ahliyatu tasarruf istilahnya itu,
orang yang memang sudah ahli, sudah pinter untuk menggunakan harta. Nah, tapi kan ternyata panjenengan kadang sering mau suruh nyuruh anaknya beli apa namanya, beli aqua atau beli garam atau beli gula, nyuruh anak kecil itu kan sering, yang mestinya belum ahliyatut tasarruf. Akhirnya kemudian oleh ulama dibolehkan. Nah, kalau yang masalah remeh-remeh boleh, kalau yang lain berarti harus akad jual beli, akad jual beli. Kadang beli motor juga nggak ngomong apa-apa penuh, ya mestinya kan harus ini saya jual, ini saya beli, kan mestinya begitu. Kemudian lagi kita ini kan transaksi sekarang ini sudah bukan lagi dengan orang pada orang, kita ke ATM itu transaksi dengan siapa lagi, nah, dengan barang, ya kadang yang kalau di stasiun itu ada minuman-minuman itu kan kita tinggal masukkan duit kemudian, nah gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa muamalah itu terus berkembang. Rumusan yang dulu dibikin oleh ulama itu ya kadang-kadang ada yang relevan, ada yang harus diperbaiki, ya. Sama dengan jual beli online sekarang ini, jual beli online itu kalau dipertanyakan apakah sah, ya belum tentu, karena kadang-kadang antara yang kita pesen dengan apa namanya speknya yang kemudian nyampe itu kadang-kadang nggak cocok. Saya ini beberapa kali beli baju yang sudah XL itu ternyata juga nggak muat. Nah, itu. Kalau di gambarnya itu kan bagus-bagus semuanya, giliran udah datang itu. Saya beli kayak apa namanya tempatnya HP itu supaya kalau untuk ngaji itu bisa ditaruh itu yang bukan kayu dan bukan besi, bukan tripod, itu yang ada yang bagus. Tapi pikir itu gede, ternyata harganya mahal, tapi kok hanya segede ini datang itu, la ilaha illallah. Ini kan kadang-kadang antara apa yang kita lihat di gambar di videonya itu dengan kita yang kenyataannya kadang-kadang tidak sama, nah gitu. Nah, sebetulnya rumusan oleh para ulama itu, syarat-syarat itu ya tadi, untuk menghindari terjadinya orang yang penyesalan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, jangan sampai ada yang merasa menyesal setelah melakukan transaksi dan sebagainya. Maka dibikin rambu-rambu itu ya sebenarnya sama saja dengan kalau kita transaksi di mana itu kan ada aturannya, itu ada aturannya. Mau ekspor namanya kan ada gitu. Fa'in qala, maka jika berkata siapa rohan tuka, menggadaikan siapa aku kepadamu, fa'ilam akdi, maka jika tidak membayar siapa aku, tidak membayar hutang siapa aku, indal khululi, ketika jatuh tempo, bahwa maka adapun barang tadi itu mabiun, barang yang dijual, minka, dari maksudnya kepadamu. Sama pertanyaan Mas tadi itu. Jadi kalau ada orang menggadaikan barang 1 bulan, setelah 1 bulan, kalau nanti saya ternyata tidak bisa bayar, ya berarti itu saya jual kepadamu. Nah gitu kan. Fasadnya, maka fasad, rusak al bai'u, jual beli, karena jual belinya itu bersyarat. Larrohnu, bukan gadainya. Kalau gadainya tetap sah. Alal aujahi, menurut kaul yang bisa dijadikan wajah.
li'annau karena sesungguhnya rohin itu lam yashtarit tidak mensyaratkan siapa rohin fi di dalam rohnu syai'an pada suatu lain. Walahu dan itu boleh bagi murtahin ai al-lil murtahini orang yang menerima gadai talabu bai'i yaitu menuntut atau meminta untuk membeli marhun ail marhuni barang yang digadai talabu qada'i dainihi yaitu menuntut supaya dibayar utangnya tadi ilam yuba jika tidak dijual marhun. Jadi orang yang menerima gadai itu kan ketika sudah jatuh tempo dia itu kan ada dua opsi ada dua opsi ya, orang itu harus bayar utangnya atau kalau tidak ya harus dijual barangnya, barang jaminannya tadi itu kan gitu. Jadi itu tidak boleh dibikin akad di depan ya, harus misalnya ini kalau jatuh tempo saya jual rusak, saya jual belinya. Iya. Kalau sudah jatuh tempo kemudian bikin akad baru. Iya, berarti ketika jatuh tempo. Asalnya kan hutang itu kan nggak kayak orang memang ya, ini kan orang dulu kan hutang itu ya bayar kan gitu umumnya itu kan. Ini kan kalau sekarang kan umumnya orang hutang memang umumnya tidak bayar. Oke. Naruh gadanya orang bayar. Jadi kalau dulu itu dianggap memberikan persyaratan pada jual beli, maka tidak boleh. Nah berarti kalau sekarang mestinya kalau sudah jatuh tempo, ya orang itu datang. Ini gimana ini? Kamu bayar utangnya atau barangmu dijual? Nah gitu kan mestinya itu. Ya, bukan sejak awal. Kalau sejak awal itu kan berarti ada persyaratnya. Kalau orangnya tiba-tiba nggak bisa dihubungin ya, iya tidak mau. Ya, kalau lebih murah, kalau lebih mahal, saya titipan. Iya kalau anak ya dijual saja, tidak apa-apa. Biasanya lapornya nanti ada melibatkan hakim. Berarti masalahnya menjadi masalah perdata. Masalah perdata. Kalau langsung ditindak begitu kan salah sebetulnya. Jadi dia lapor kepada hakim, hakim yang akan memfasilitasi ngundang orang yang menggadai tadi itu. Kalau memang bisa kalau enggak, ya akhirnya diputus secara first take. First take itu dihukum dengan tidak hadirnya, ya. Nah, atau in absentia ya, in absentia. Jadi tidak hadir. Walayul zimu dan tidak menetapkan siapa ar-rahinu orang yang menggadai al-bai'a pada jual beli bi khususihi dengan khususnya baik. Bal innama yatlubu bahwasanya menuntut atau menagih siapa al-murtahinu orang yang menerima gadai ahadal amro ini pada salah satu dari dua hal, yaitu dibayar hutangnya atau dijual barangnya. In khalla jika jatuh tempo apa dainun hutang. Wa innama yabi'u bahwasanya menjual siapa ar-rahinu orang yang hutang. Biidnil murtahini dengan izinnya orang yang menerima gadai indal hajati ketika hajat. Jadi umpamanya dia tidak bisa bayar hutang, tapi dia orang yang menggadai tadi mau menjual kepada orang lain, pada orang lain. Lah, maka harus seizin orang yang menerima gadai, kan gitu harus berizin. Li'anna lahu fi haqqan, karena itu lahu bagi murtahin fi di dalam marhun haqqan ada hak.
ada hak karena dia punya hak di situ itu, ya. Fayuqad dan didahulukan siapa al-murtahinu orang yang menerima gade bitamani dengan harganya marhun ala sairil ghurama'i atas orang-orang yang menghutangi tadi itu. Fa'in aba maka jika menolak siapa al-murtahinu, al-murtahin nggak mau, yes, ya jangan dijual. Ini kan kalau dijual sama dengan barangnya kamu ambil ini harus udah lunas, nah gitu kan. Bisa jadi barang itu kan jadinya sekarang berupa motor, namanya saya nerima gade Mas Tris yang yang menggadaikan, kemudian ini kan mau dijual kepada orang lain. Kalau sekarang sih mungkin gampang karena difoto, di video, dikirim, mungkin orang mau. Tapi kan ada orang yang ya bawa sini dong barangnya kan gitu kan, bawa barangnya. Kalau hanya video, hanya foto kan bisa bisa diedit dan macam-macam, orang bisa tertipu. Barangnya bawa sini. Lah katanya yang menerima gade tadi, ya barang jangan dibawa, kalau barang kamu ambil ya harus lunas dulu kan gitu. Jadi maka ya sekarang kalau yang nerima gade tadi tidak mau nerima, Qala berkata lahu kepada murtahin siapa al-hakimu. Lah ini maka melibatkan hakim, melibatkan pengadilan. Idzan berilah izin fi bai'ihi di dalam menjual marhun tadi itu. Jadi artinya menjadi sengketa di pengadilan perdata. Nah nanti kan yang memfasilitasi itu artinya pengadilan. Kalau seandainya barang dibawa, akhirnya kan diizinkan barang dibawa oleh rohin, murtahin hanya dapat jaminan surat umpamanya. Ya, bukan, tapi yang jamin kan yang pengadilan yang jamini, bukan yang jamin orang itu tadi kan. Atau bebaskanhu kepada dain minat daini dari utang, atau harus kamu beri izin untuk menjual atau kamu bebaskan utangnya gitu. Nah, wa yujbaru dan dipaksa siapa rohinun orang yang menggadaikan maksudnya ayyujbiruhu al-hakimu memaksahu kepada rohin siapa al-hakimu hakim ala ahadil amra ini atas salah satu dari dua perkara, yaitu bayar hutang atau menjual tadi itu. Idza tanaa ketika tercegah siapa rohin bil habsi dengan di penjara, bawari dan selainnya habsi. Fa'in asorro maka jika menetapi siapa rohin alal imtina'i atas tercegah, aukana atau ada siapa rohin itu ghaiban orang yang ghaib pergi tanpa pesan tadi. Walaisa dan tidak ada itu bagi rohin apa perkara yufi yang memenuhi siapa rohin minhu dari ghairur rohni selain barang yang tidak ada harta lain kecuali ya hanya barang yang digadaikan tadi itu. Ba'ahu maka menjual kepada marhun alaihi atas rohin tadi itu siapa qadid. Jadi yang menjual istilahnya sekarang itu apa, dilelang ya, di balai lelang itu akhirnya lah gitu. Lelang itu kan setelah putusan pengadilan ya, jadi banyak umpamanya orang kredit gak bisa bayar, nah, mestinya itu nanti dibawa ke balai lelang setelah diputus oleh pengadilan. Jangan. Makanya sekarang motor itu murah-murah 500 saja udah. Karena digadai tadi. Nah itu yang bikin banyak anak muda ya sengaja ngambil 500, sebulan 2 bulan masih dibayar,
bulan ke sana nggak dibayar. Nggak dibayar, oh, Diambil, nggak. dia pindah lagi. Oh enggak, Iya. ganti utang lagi, Itu ada. pindah. Jadi hampir setiap sekian bulan ganti motor. Jadi motornya baru terus. Nah tapi kan akhirnya kena ini apa namanya itu istilahnya Judicial. blacklist ya, kalau ini blacklist. Nah, nama ini berarti kena blacklist ya kan gitu. Slik. Namanya slik. Iya sebetulnya itu enak itu yang model gitu ya. Umpamanya kan ini sekarang motor paling 500 anunya DP-nya itu udah dibawa kemana gitu. Kalau orang Depok katakan dibawa ke Jawa Timur sana. Kalau kreditnya di sana bawa ke Jawa. Banyak yang gitu. Gitu ya. Sama dengan orang nyewa. Kalau mau ambil aja. Udah dibawa kemana? Luas ya. Karena setelah itu ganti baru lagi kan gitu. Iya ya, uang wis akali anu, memang akal negatif itu ya ono saja terus dia nyarinya. Ya kayak tadi orang apa kredit apa bukan kredit nyewa rental itu kemudian digadaikan kepada orang lain. Oh itu yang banyak dan itu udah terjadi banyak mobil. Ba'da thubut daini setelah tetapnya hutang. Wa milki rohini dan miliknya memilikinya rohin apa namanya wal rohni dan ada akad tetapnya akad rohni itu. Wa kaunihi dan adanya rohni itu bimahali wilayatihi berada pada wilayah yurisdiksinya, wilayah apa namanya wilayah kekuasaan hukumnya. Min samanihi dari harganya harganya marhun tadi itu. Daf'an karena menolak karena menghilangkan lidororil murtahini pada bahayanya terhadap orang yang menerima gadai tadi. Wa yajuzu dan boleh lil murtahini bagi orang apa namanya menerima gadai apa bayu menjual marhun ya bidainin di dalam hutang halin yang jatuh tempo tapi biidnir rohin dengan izinnya orang yang menggadaikan tadi itu. Bahkan duratihi dan hadirnya rahin. Jadi menjualnya harus seizin orang yang menggadaikan, syukur-syukur dengan kehadirannya, dengan kehadirannya sekalian. Bikhilafi berbeda dengan fi ghaibatihi di dalam tidak adanya rohin. Jadi kalau tidak ada, tidak izin, tidak boleh. Naam betul katanya wa yajuzu in qaddara jika sudah menetapkan siapa rohin lahu kepada marhun murtahin asamana pada harga soha maka sah apa baik mutlakon baik hadir maupun tidak. Umpamanya orang hutang 10 juta terus ada jaminannya tadi kan motor harganya pasarannya umpamanya 15 juta maka dia atau di atasnya lah atau harganya di atasnya tapi orang yang pemilik motor tadi itu bilang ini nanti kalau ini apa saya tidak bisa bayar sampai jual tidak apa-apa tapi harganya sekian nah, gitu harganya adalah 15 juta nah, seperti itu maka murtahin boleh menjual karena harganya sudah ditentukan oleh rohin tadi itu ya, oleh rohin. Kalau tidak begitu kan murtahin akan jual dengan harga yang penting bisa bayari utangnya kan gitu saja akhirnya dijual murah-murahan aja kemudian yang penting utangnya dia terbayarkan nah, gitu. Ya, tidak boleh harus
seizin rohin, atau rohin sudah menentukan harga sebelumnya. Tidak apa-apa sampai jual, tapi harganya harus sekian. Nah gitu. Jaza maka boleh apa BU menjual marhun tadi bisa mislin dengan harga yang umum, halin dengan kontan. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan, wala yastaritu dan tidak mensyaratkan siapa murtahin muroja'at ar-rahin pada menarik kembalinya orang yang menggadai bil bai'i di dalam jual beli tadi. Mengapa? Li'annal asla, karena asal itu baqa'u idnihi adalah tetapnya izinnya rohin tadi itu, izin untuk menjual tadi. Lintifa'id tuhmati, karena tidak adanya salah faham. Walau syarroto, dan jika mensyaratkan siapa rohin dan murtahin ayabi'ahu, sekiranya menjualhu kepada marhun siapa salisun, pihak ketiga, indal makhili, ketika jatuh tempo, jaza maka boleh apa BU menjualnya salis bisa mani mislin dengan harga iya lah, betul lah kok. Oh, loncat tadi. Oh, ya udah. In qaddara asamana sokha mutlaqan bintifa'id tuhmati. Walau syarata, mensyaratkan siapa rohin murtahin ayabi'au, sekiranya menjualhu kepada marhun siapa salisun pihak ketiga, indal makhili, ketika jatuh tempo, jaza maka boleh apa BU menjualnya salis bisa mani mislin dengan harga yang sepadan, harga yang umum, ya, harga umum, halin yang juga yang kontan, jadi bukan yang dihutang. Udah digadai, dihutang, kemudian dihutang lagi ya panjang nanti. Wala yashtaritu, dan tidak mensyaratkan, atau wala yashtaritu dan tidak syaratkan apa muroja'atur rahin, yaitu menarik kembalinya orang yang menggadaikan tadi fil bai'i di dalam jual beli. Nah kalau kemudian nanti, tapi nanti anu loh ya, ini dijual nanti kalau memang Pak ini yang menggadaikan, nanti kalau punya duit akan dibeli kembali. Nah, tidak boleh gitu. Li'annal asla, karena asalnya itu baqa'u idnihi adalah tetapnya izinnya rohin. Bal murtahina. Nah, tetapi pada murtahin, ya, li'annahu, karena sesungguhnya bahwasannya itu qad yumhilu, bisa jadi menunda, memberikan tempo lah. Yumhilu itu artinya memberikan tempo. Siapa murtahin ayyubri'u, atau bisa jadi dia membebaskan. Nah, betul. Wa ala malikihi, dan itu atas orang yang memiliki marhun, min rohinin, nyatanya dari orang yang menggadaikan, au mu'irin, atau orang yang menghutang meminjami, lahu bagi marhun mu'natun, dia terkena beban biaya, lil marhuni, pada perkara yang digadai, karena fakoti rokikin, seperti biaya nafkah kepada budak. Kalau yang digadaikan itu budak kan harus kasih makan, atau yang digadaikan itu adalah sapi atau kambing kan ya. Wa kiswatihi, dan pakaiannya rokik. Wa ala fidabatin, atau makanannya hewan, mamanya berupa kuda. Kuda kan ada yang kuda yang mahal dan sebagainya. Wa udrati raddi
bikin dan ongkosnya mengembalikan budak yang kabur, wa makani khifdin dan tempat menjaga, wa i'adatima dan mengembalikan perkara yahdimu yang hancur ambruk ijma'an dengan ijma' ulama, khilafan kalau berbeda lima pada perkara syadza yang menganggap jarang dengan Mas Al-Hasanu Syekh Hasan Al-Basri. Fa'in ghaba, maka jika pergi siapa Malik aksaro atau miskin, siapa Malik tadi itu, roja'a maka boleh menarik kembali siapa al-murtahinu, orang yang orang yang menerima gadai, al-hakimah pada hakim, karena yang beri izin tadi hakim, walau dan itu bagi murtahin al-infaku, yaitu memberikan belanja pada ini barang yang digadai tadi, itu bisa jadi orang, bisa jadi hewan, bisa jadi biidnihi dengan izinnya hakim. Liyakuna supaya ada murtahin itu rohnan, marhun itu rohnan, jadi rohn bin nafaqati dengan nafkah aidon. Fa'in ta'adzara, maka jika sulit istidzanuhu, minta izinnya hakim, wa syahada dan mempersaksikan siapa murtahin tadi itu, bil infaki dengan membelanjakan, liyurji'a supaya bisa menarik siapa murtahin, roja'a maka maka boleh menarik kembali siap murtahin, wa illa jika tidak wa asyhadau bil infak, harus pakai persaksian bahwa betul-betul dia membiayai terhadap, kalau sekarang kira-kira dia ada kwitansinya pembiayaan selama apalah gitu, wa il fala roja, walaisa dan tidak boleh, tidak ada itulah bagi lil malik ba'daluzu mirrohni, setelah tetapnya gade baiun menjual, wa waktu dan memakofkan, warohnun dan menggadekan li akhoro pada orang lain. Kalau sudah terjadi sudah luzum, sudah tetap akad itu, maka tidak boleh dipindah tangankan kepada yang lain, baik dengan jual beli maupun dengan wakaf dan li'alla yuhzahima, supaya tidak terjadi perdesakan siapa al-murtah akhir al-murtahina pada orang. Nah, nanti kalau digadaikan juga pada orang lain kan kayak sama dengan orang sini itu sertifikat double itu. Orang ini kan banyak itu yang tanahnya satu, sertifikatnya banyak. Sampai satu tanah pada tiga. Makanya sampai berperkara ini punya pengacara. Akhirnya kan jadi pekerjaannya pengacara. Wawatun, tidak boleh menjima lil marhunati pada amat yang digadaikan bila iznihi dengan tanpa izinnya rohin. Wa illam tahbal, walaupun tidak hamil siapa murtahina marhunah tadi itu, khasbama khasman ya, karena menutup lil babi pada pintu,
bi khilafi sa'iril tamattu'ati, berbeda dengan apa namanya bersenang-senang yang lain. Fatahillu, maka halal apa sa'ir tamattu'at. In amina, jika aman siapa apa malik al-wat'am pada jima. Ini berarti barang sudah digadaikan tapi masih dinikmati. Nah gitu maksudnya itu. Bukan yang menikmati murtahin, bukan. Ini menikmati adalah pemiliknya sendiri. Rahim. Wa tazwijul amati, dan menikahkan amat juga tidak boleh. Marhunatin mestinya almarhunati, atau kalau tidak ada alnya berarti tazwiju amatin marhunatin. Linaksi, karena menjadi kurangnya apa namanya menguranginya tazwij alqimata pada harga. Jadi kalau kan beda harganya kalau sudah nikah sama belum namanya. La inkana, juga tidak jika ada wa tazwiju itu minhu dari murtahin, kecuali kalau yang seizinnya murtahin atau biiznihi, atau dengan izinnya. Fala yamtani, maka tidak tercegah apa namanya tadi tazwid jadi ala rohini atas orang yang menggadaikan. Wakata juga demikian ya juzu la tajuzu dabla apa lijaratu ijarah. Jadi apa namanya menyewakan li ghairil murtahini pada selain orang yang menerima gadai bila iznin, dengan tanpa izin. In jawazat, jika melewati apa masanya ijarah al makhilla pada jatuh tempo. Wa yajuzu, dan boleh apa al-imtina'u al-intifa'u, mengambil manfaat lahu bagi malik, ya bagi malik atau rohin tadi itu. Al-intifa' mengambil manfaat birukubi, dengan naik, wasukna, dan menempati. Labil bina'i, bukan dengan membangun, wal ghorsi, dan menanam. Naam, betul katanya la yajuzu. Laukara, jika ada udain itu muajalan di tempokan. Waqala, berkata Malik, ana adapun aku itu aklau, mencabut aku indal ajali, nanti ketika pokoknya kalau sudah pas waktunya nanti akan saya kosongkan lagi, makanya gitu kan. Kalau maka itu boleh balik kadzalika, demikian intifa. Wa amma waktul murtahini, adapun menjimaknya orang yang menerima gadai al jariyata pada apa namanya budak perempuan almarhunata yang digadai, walau biiznil maliki, walaupun dengan izinnya malik, fazinan, maka itu zina, tidak boleh. Ya. Haitsu alima, di mana mengetahui siapa murtahin at-tahrima pada diharamkan. Fa'alaihi, maka itu wajib atas murtahin ahad al-haddu, adapun sanksi hukum. Wa yalzamu, dan wajib kepada murtahin apal mahru, mahar, malam tutawihu, selama tidak mentaati siapa apa namanya jariyahu kepada murtahin, alimatan halim mengetahui bitahrimi, dengan diharamkan. Wama, dan ada pun perkara musibah yang dihubungkan apa ma'ila ato'in kepada Imam Ato' minta juizihi, dari membolehkannya atau alwat'a pada menjima biidril maliki, dengan izinnya orang yang apa namanya yang memiliki, dhaifun jiddan, maka pendapat itu adalah sangat lemah. Balkila, bahkan dikatakan innau, sesungguhnya akil itu makdzubun alaihi, apa namanya dianggap dusta.